Ya, ada di postingan medsos ada pertanyaan ya. Kalau wanita itu kalau sholat apa semuanya? Sholat ya. Sholat harus menutup dagu seperti ini gitu ya. Ya, itu apakah ada di dalam Al-Quran apa tidak gitu ya? Kalau ada di surat apa gitu ya? Jadi begini Bu, yang namanya apa namanya secara apa namanya teks ya, Al-Quran teks ya, tulisan seperti itu sih belum ya, saya belum melihat. Tetapi kalau di Al-Quran itu suruh menutup aurat ya kan, kecuali wajah dan telapak tangan ada ya. Terus kalau di hadisnya malah banyak gitu ya. Jadi aurat perempuan di ya di apa namanya dengan laki-laki lain ya yang tidak halal, artinya bukan suami ya, bukan saudara gitu ya. Ini memang sekitar wajah. Nah, wajah kemudian tadi ditafsiri oleh mufasir, ahli tafsir ya, dan oleh muhadisin, ahli hadis. Ya ini memang seperti ini. Jadi yang namanya wadah ini adalah batasnya ini Bu. Ini tukule rambut ke sana ya. Makanya saya seringnya pakai ini ya, karena apa? Rambutnya suka keluar gitu ya. Tapi juga nggak boleh kesini banget kalau lagi sholat ya. Jadi saya kalau lagi sholat ya segini Bu. Jadi apa ya, pokoknya sejidat ya, jidatnya nyentuh ke tempat sujud gitu. Jadi memang betul Bu, yang itu ada di hadisnya ya. Cuma nggak saya hafalin. Biasa kalau kayak gitu kan dihafalinya kalau pas lagi menyampaikan itu. Tapi ada ya. Jadi itu benar ya. Dan kalau bisa ya lebih baik seperti itu. Cuma kalau mufasir lain, ahli fikih lain, ada mufasir, ada muhadisin, juga ada ahli fikih. Kalau ahli fikih di Indonesia itu lebih luas ya, artinya lebih omber cara memahami. Ombernya di mana? Disesuaikan dengan adat setempat. Kalau di Indonesia seperti ini sudah layak, ya tidak masalah kalau untuk sehari-hari ya. Tapi kalau untuk sholat ya harusnya seperti ini memang. Karena apa? Karena ini adalah aurat ya. Tapi ya kebanyakan ya enggak juga ya. Iya susah. Iya. Dan kadang-kadang ini malah melorot ke sana ya. Daripada melorot ke sana kan mendingan itu gitu ya. Iya, memang itu. Makanya sekarang itu karena Indonesia itu sudah semakin banyak yang kemudian berkembang fikihnya ya. Sekarang juga mulai dibikin mukena seperti itu kan Bu? Iya. Jadi kalau bisa lebih baik ya seperti itu, monggo ya. Tapi ya jangan sampai pipinya hilang. Maksudnya pipinya nggak kelihatan. Ini pipi kan masih wajah ya Bu ya. Tetap boleh ya? Iya boleh. Tapi kan angel memang kalau di sini. Tapi biasanya memang kalau mukena kan memang ada kayak gini Bu. Yang itu ya segitiga. Itu yang segitiga itu memang maksudnya untuk menutupi ini. Cuma kadang-kadang kita risih jadi malah dingindikan ya. Padahal itu yang segitiga memang suruh begitu kayak gini ya. Itu benar. Terus ini yang diginikan jane penak juga. Tapi ya sholat toh. Nanti kalau sehari-hari sih ya suruh begitu. Cuma kalau di Indonesia itu boleh lah ya. Soalnya orang Indonesia itu nggak mikir-mikir amat yang seperti itu kan gitu ya. Cuma kalau memang Islam sebenarnya bukan di Indonesia dimanapun ya harusnya seperti itu ya. Cuma kita sering memaklumi gitu aja. Kayak gitu ya Bu ya. Ya betul. Tapi ya bukan seperti itu Bu. Kalau seperti ini nanti wajahnya tertutup, jangan. Pokoknya ininya tapi iya wajah tetap. Ya terus ada lagi Bu. Pakai cadar ya. Pakai cadar boleh nggak sholat? Nah itu nggak boleh Bu ya. Aturannya sama Allah wajah dan telapak tangan nggak boleh ditutupi. Jadi sholat ya harus wajahnya kelihatan. Jangan sholat ini harus kelihatan. Auratnya yang harus kelihatan tangan sama ini kok. Bukan ininya boleh kelihatan. Iya memang iya suruh. Telapak tangan itu artinya semuanya begini, nggak ini cok. Iya tapi ada. Ya karena nggak ngerti aja lah. Lah iya itu karena mereka itu auratnya itu ke laki-laki lain, takut ke laki-laki lain gitu loh. Tapi kalau ke Allah enggak. Bahkan kalau orang ihram ya, yang laki-laki kan ini dibuka Bu sampai
laki-laki kan sebatas ini ya kan, ininya kan dibuka dadanya toh, nah itu. Jadi laki-laki sebenarnya sholat kayak gitu Bu. Cuma kalau sholat sehari-hari apalagi di Indonesia kayak gitu ya saru ya Bu ya, nanti malah pada ditonton orang kan, terutama ibu-ibu, itu siapa sih imamnya kok dadanya terbuka kan gitu Mbok. Iya, jadi memang kadang-kadang apa syar'i atau syariah itu kalah dengan kebiasaan. Cuma ketika kebiasaan itu tidak melanggar syariah nggak apa-apa. Tapi kalau melanggar ya memang jangan. Ya termasuk ini, masa sholat pakai cadar ya. Lah gimana Allah mau melihat wajah kita ya? Jadi kalau saya malah seneng kalau sholat ke Allah ya, biar wajah kita dilihat sama Allah gitu ya. Ya tapi saya mengatakan seperti itu ya beda sama ibu ya. Kalau saya sholat kan betul-betul menikmati Bu, Allah saya ngelihat. Jadi kadang-kadang malah saya ya Allah ini wajah wajh gitu ya kan, ini wajah wajh ya lilladzi, ya saya langsung kayak gini melihat kayak Allah di depan kita gitu. Kalau enggak ya saya begini ke bawah, tapi ini wajah wajh saya sambil ya Allah ini wajahku gitu. Jadi karena saya paham apa artinya sehingga sholat saya komunikasi dengan Allah, jadi nikmat Bu ya. Tapi ya tetap aja kalau lagi kesel, lagi males, lagi ngantuk ya kadang-kadang males, maka manusiawi ya. Tapi ketika sudah sholat itu nikmat gitu ya. Saya kira itu udah ya.